Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Tika Anissa Listanti, NPM 2010301065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembicara ideal. Adapun ciri-ciri pembicara ideal. Pertama, memilih topik yang tepat. Kedua, menguasai materi. Ketiga, memahami pendengar. Keempat, memahami situasi. Kelima, memiliki tujuan yang jelas. Keenam, menjalani kontak dengan pendengar. Ketujuh, memiliki kemampuan linguistik yang tinggi. Kedelapan, menguasai pendengar. Kesembilan, memakai atau menggunakan alat bantu. Kesepuluh, penampilan meyakinkan. Dan yang ke-11 yaitu mempunyai rencana. Di Indonesia banyak sekali pembicara ideal yang terkenal. Contohnya Mario Teguh, Mary Riana, Najwa Shihab, dan banyak lagi. Tapi di sini saya paling suka yaitu sama Mary Riana. Mari kita lihat videonya. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Ya, di segmen sebelumnya kita mendapatkan satu pertanyaan dari audiens, Mas Efrem, dan juga tadi ada sedikit cerita tentang pengalamannya. Ya. Namun sebelum kita menjawab, ya, yang nanti akan dijawab oleh Miss Mary, kita juga ada pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kita melalui sosial media. Kita akan perlihatkan, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahmawati Widodo dari Tangerang. Saya ingin bertanya kepada Mbak Riana, Mbak, bagaimana sih caranya agar kita dapat selalu mempertahankan optimis kita dalam sesuatu hal yang positif agar dapat meraih semua cita-cita yang tinggi dan selalu meraih kesuksesan setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi sebuah pertanyaan yang hampir mirip-mirip dengan Mas Efrem tadi ya, melalui sosial media, dan ini juga mungkin bisa menjadi ukuran juga untuk para pemirsa yang ingin bertanya kepada Miss Mary, bisa juga melalui sosial media ya. Boleh, bisa. Caranya gimana, Miss? Dibuat videonya ya dan diupload di Instagram, di-mention ke @I'm_possible_metro_tv, bisa di-mention juga ke @maryriana, kasih hashtag agar tanya Mary. Oke, baik. Kita tunggu pertanyaannya. Ya, baik. Nah, Miss Mary, tadi pertanyaannya kan memang mirip-mirip ya. Jadi ternyata permasalahan itu menjadi permasalahan yang cukup umum. Betul. Bagaimana kita mempertahankan komitmen kita supaya kita juga bisa mencapai goals kita. Mempertahankan rasa optimis itu, Betul. mempertahankan bahwa kita bisa mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada kata terlambat. Gimana caranya? Oke, ada dua langkah ya. Langkah yang pertama tadi saya sudah bilang, yang pertama adalah ubah persepsi ya, ubah persepsi, ubah pola pikir. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita adalah ubah suara-suara yang seringkali muncul di dalam pikiran Anda, yang masuk ke telinga Anda, suara diri Anda sendiri. Oke, nah ini salah satu formula yang saya ingin bagikan kepada Anda. Saya akan menuliskan sebuah kata, coba kita baca bersama. Apa kata ini? Hanya. Hanya, oke. Mulai hari ini ubah kata hanya menjadi justru karena. Oke. Nah, apa yang saya maksud? Banyak orang di hidup ini, mereka begitu pesimis dan mereka begitu menganggap remeh dirinya sendiri. Dan mereka selalu bilang, saya kan hanya seorang mahasiswa, mana mungkin saya bisa sukses. Saya kan sudah berumur, sudah tua, mana mungkin saya bisa punya mimpi lagi. Saya kan hanya rakyat biasa, nggak punya apa-apa, nggak punya ijazah, mana mungkin saya bisa sukses. Saya hanya. Mulai hari ini, ubah kalimat itu, ubah kata-kata itu. Jangan pernah bilang saya hanya, tapi justru karena. Justru karena Anda anak muda, Anda punya kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan orang lainnya. Justru karena Anda sudah berumur, itu tandanya Anda sudah punya pengalaman. Dan dari pengalaman itulah Anda bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda selanjutnya.
Justru karena Anda rakyat biasa yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya ijazah, justru karena itulah Anda harus sukses. Karena kalau Anda sukses, bukan hanya hidup Anda yang berubah, tapi Anda juga bisa menjadi contoh bagi orang-orang lainnya untuk juga melakukan hal yang sama. Karena sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan hak-haknya. Mulai hari ini, sekali lagi jangan hanya pernah menganggap remeh diri Anda sendiri. Ubah kata hanya menjadi justru karena. Oke? Oke. Nah, itu langkah yang pertama Mas Irgi. Oke? Nah, lalu bagaimana untuk membuatnya menjadi jauh lebih konsisten? Oke, kalau tadi saya berbicara tentang persepsi, pola pikir. Nah, untuk bisa lebih konsisten, ubah persepsi menjadi aksi. Oke, ayo semuanya bilang, ubah persepsi menjadi aksi. Nah, jadi pikiran sudah berubah, pola pikir sudah berubah, udah yakin, oke, justru karena saya masih muda, saya punya banyak waktu, saya bisa, saya harus bisa. Ubah semangat itu langsung menjadi aksi. Aksi nyata, langsung lakukan. Lakukan mulai dari hal yang kecil. Oke, karena dengan Anda menjadikan itu aksi, baru nanti ada hasilnya. Dari hasil yang kecil, walaupun mungkin belum sempurna, tapi dari hasil yang kecil itulah baru Anda bisa melihat, oh ternyata bisa ya, ternyata dari apa yang saya pikirkan sudah mulai nih ada bibit-bibit nyatanya. Sudah mulai ada hasil-hasil nyatanya yang bisa Anda rasakan. Nah itu akan sekali lagi memperkuat pemikiran Anda. Kalau pikirannya lebih kuat nanti aksinya juga jauh lebih kuat. Aksinya lebih kuat nanti hasilnya juga pasti lebih kuat lagi dan lebih baik lagi. Nah jadi itu langkah-langkahnya. Ini membuat diri saya berpikir. Iya. Apakah saya hari ini nih menjadi orang yang optimis atau pesimis? Tapi kata-kata ini merubah pikiran saya. Hanya menjadi justru karena. Dan juga persepsi menjadi aksi. Kita lakukan. Tapi sekarang yang kita lakukan adalah, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Baik, silakan berdiri. Ya, jadi kenalkan, nama saya Dila, mahasiswi dari Tangerang University. Jadi di sini saya mau bercerita dulu. Ya. Mungkin yang ngalamin ini bukan hanya saya saja, mungkin bahkan teman-teman saya pun juga sempat ngalamin kayak gini juga. Jadi saat ini saya sudah di semester 5, yang mungkin menurut kita itu udah mau di penghujung kan. Tapi ternyata sering berjalannya waktu, saya menyadari, saya merasa saya tuh telat menyadari kalau it's not my passion. Saya tuh nggak di sini banget, ini bukan saya gitu. Tapi di satu sisi lagi saya berpikir bahwa sia-sia dong yang udah saya jalanin saat ini. Tapi tetap bingung lagi saya harus kayak gimana, apakah telat kan untuk saya lanjut ke passion saya atau saya harus ngejalanin yang udah saya jalani selama ini gitu. Passionnya apa? Lebih ke seni gitu sih sebenarnya. Seni, sedangkan kamu kuliahnya? Accounting. Akuntansi. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga sharingnya. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya ingin perlihatkan dulu sebuah quotes. Selalu ada kesempatan untuk kamu yang masih punya harapan. Oke. Nah, apa yang saya maksud dengan hal ini? Tidak ada kata terlambat. Oke. Salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Itu harus diingat. Salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi. Oke. Banyak orang seringkali merasa salah jurusan. Oke, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu apakah mendingan saya ulang lagi dari awal, kalau gitu saya berhenti kuliah, terus saya mulai lagi dari awal. Bukan itu juga jawabannya. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah merasakan hal yang sama. Saya kuliah teknik elektro. Oke. Teknik elektro. Di tahun keempat, dari tahun terakhir saya kuliah, saya baru sadar bahwa ternyata saya ingin punya usaha saya sendiri. Saya ingin berbisnis. Saya ingin banget menjadi seorang entrepreneur. Jauh sekali berbeda. Oke. Nah, tapi apakah saya, kalau gitu saya berhenti kuliah, terus habis itu saya berbisnis aja? Atau saya berhenti kuliah, habis itu saya mulai lagi dari awal? Tidak. Karena menurut saya ada yang namanya tanggung jawab. Ada yang namanya apa? Tanggung jawab. Oke, bagi saya itu adalah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya, ada tanggung jawab. Saya harus menyelesaikan apa yang menjadi pilihan saya. Saya selesaikan itu, lulus sebagai sarjana teknik elektro, tapi saya tidak melupakan mimpinya. Tidak ada kata terlambat. Siapa bilang sarjana teknik elektro tidak bisa memulai usaha? Siapa bilang sarjana teknik elektro tidak bisa belajar bisnis?
Oke, justru karena saya adalah seorang sarjana teknik elektro, maka dari itu ketika saya nanti memulai usaha, saya punya pengalaman yang berbeda, saya punya cara berpikir yang berbeda. Nah, justru karena itu. Oke, nah jadi bagi saya, saran saya untuk kamu, selesaikan apa yang sudah menjadi komitmen dan pilihan kamu. Oke, tunjukkan bahwa kamu punya komitmen, dan setelah itu baru kamu bisa mulai mencari tahu dan mengeksplor apakah seni itu benar-benar passion kamu atau mungkin hanya ketertarikan sambil lalu saja. Oke? Baik, banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Miss Mary. Bukan hanya dari saya, tapi juga dari penonton yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dari video tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Mary Riana memiliki semua ciri atau kriteria pembicara ideal. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.